Insinyur Soekarno itu Presiden pertama Republik Indonesia. Presiden RI, Presiden pertama Republik Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia. Hai Sobat NCB, kali ini kita akan tanya-tanya pendapat mereka tentang Insinyur Soekarno. Yuk, mari kita simak pendapat mereka bicara tentang Insinyur Soekarno. Mentus Pancasila. Insinyur Soekarno itu Presiden pertama Republik Indonesia, juga seorang proklamator. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, lahir pada tanggal 6 Juni 1991 di Surabaya, Jawa Timur. Presiden RI, lahir pada tanggal 1 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, penggagas Pancasila, proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta, dan penggagas Pancasila. Presiden pertama RI, Presiden pertama RI. Kalau beliau Pancasila, Pancasila, isinya Undang-Undang Dasar tanggal lahirnya Soekarno tanggal berapa? 6 Juni 1901. Oke. Yang pertama, Insinyur Soekarno itu presiden pertama di Indonesia. Yang kedua, dia sempat mengasingkan diri di Kepulauan Bangka Belitung di Gunung Menumbing. Itu aja sih. Bapak Presiden Soekarno adalah Bapak Presiden pertama di Indonesia. Beliau pembuat Pancasila, beliau berkarismatik, berwibawa, dan cerdas. Soekarno adalah seorang presiden pertama Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1901, di mana beliau adalah keturunan bangsawan, yakni dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan juga Ida Ayu Nimangre. Meskipun beliau terlahir dalam keluarga bangsawan, namun kita bisa mengetahui bahwa pemikiran-pemikiran beliau, cita-cita beliau yang ingin mendirikan sebuah bangsa tanpa adanya diskriminasi di antar sesama manusia. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran itu terbentuk tentunya bukan suatu proses yang mudah, tetapi merupakan suatu proses yang panjang, di mana beliau pernah mendapatkan pendidikan secara barat. Beliau juga membaca buku-buku literatur barat, serta juga dipengaruhi oleh sosiokultural yang ada pada saat itu, serta tokoh-tokoh yang pernah beliau jumpai dalam kehidupannya. Seperti yang kita ketahui, beliau mendapatkan pendidikan secara barat yang pada saat itu adalah suatu barang mewah bagi masyarakat karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat sekolah. Beliau mulai sekolah di ELS, selanjutnya beliau mendapat bersekolah di Surabaya di HBS. Nah, disinilah mulai pemikiran-pemikiran itu terbentuk, di mana dalam ketika dia bersekolah di HBS ini beliau bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Cokro Aminoto, Semaun, dan kawan-kawannya yang merupakan tokoh-tokoh dari Sarekat Islam yang notabene pada saat itu adalah organisasi perjuangan yang sangat menentang anti kolonial. Nah, hasil dari buah pemikiran beliau dituangkan dalam sebuah ideologi, yakni ideologi Pancasila, yang menurut Soekarno sendiri beliau tidak melahirkan ideologi itu, melainkan beliau menggali dari akar dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri, di mana apabila Pancasila ini belum bisa kita terima, maka kita bisa peras dalam trisila, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan juga ketuhanan, di mana tiga sila ini kita sebut juga dalam sebuah ideologi, yakni Marxisme. Nah, Marxisme itu sendiri menjadi sebuah ideologi perjuangan bagi Partai Nasional Indonesia yang beliau dirikan pada masa pergerakan nasional untuk mempersatukan kaum nasionalis Indonesia pada masa itu. Nah, beliau juga menyampaikan apabila kita
belum dapat menerima Trisila, maka kita bisa peras dalam satu sila, yakni Ekasila, yakni gotong royong. Jadi dasar berbangsa dan bernegara kita adalah gotong royong. Nah, pemikiran beliau ini menurut saya penting kita implementasikan, terutama dalam dunia pendidikan. Saya sebagai seorang pendidik juga melihat suatu hal yang memprihatinkan, terlebih pada saat masa pasca COVID ini, di mana anak didik kita dan juga masyarakat sudah mulai sedikit mengalami degradasi moral, terutama mengenai bagaimana interaksi sosial di masyarakat itu. Nah, sehingga Pancasila saat ini mungkin bisa menjadi suatu jembatan, bisa menjadi suatu implementasi yang dapat kita lakukan di dunia pendidikan, agar kelak kita terus dapat menciptakan tunas-tunas bangsa yang berkarakter dan berprofil Pancasila seperti saat ini, sehingga masyarakat Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NCB, baru saja kita mendengar dan melihat mereka bicara tentang Insinyur Soekarno. Kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia, salah satu juga pendiri bangsa Indonesia, dan juga ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan bangsa Belanda di tanah air ibu pertiwi kita ini. Nah, kita ketahui juga bahwa Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Panoli, Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Soekarno juga memiliki nama lahir yang dikenal dengan Kusno Sosrodihardjo. Beliau juga adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal terjadinya yaitu 17 Agustus 1945. Beliau juga Insinyur Soekarno yang mencetuskan pertama kali konsep mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Kalau kita mau menulis kembali nih, tepatnya bulan ini adalah bulan Juni tahun 2022, sejarah lalu kita melihat bahwa dan mengingat Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni 1901. Kalau ditarik kembali pada bulan ini, Juni 2022, maka usia Insinyur Soekarno mencapai 121 tahun. Kata Soekarno, warisi apinya bukan abunya. Maka sepatutnya kita, warga negara, rakyat Indonesia, dan juga generasi penerus bangsa dan kaum muda Indonesia patut meneladani sikap Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang tidak hanya dikenal sebagai sebuah presiden, tapi juga pemikiran dan juga ideologinya yang dia cetuskan, dan juga sepak terjangnya dalam memperjuangkan dan memerdekakan Republik Indonesia. Tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tetapi negara dunia lainnya. Nah, sikap-sikap Insinyur Soekarno yang patut kita teladani diantaranya adalah Insinyur Soekarno memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Di samping itu juga beliau rela berkorban demi tanah air yang ia cintai, ibu pertiwi. Beliau dikenal juga gigih berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sisi lain Insinyur Soekarno, beliau dikenal juga seorang pembaca buku, pemikir pejuang pemikiran. Di samping itu dia mencetuskan juga ideologi Marxisme, di mana Marxisme adalah mengangkat derajat kaum manusia. Maka beliau dikenal sebagai presiden yang rakyat dan egaliter. Oke, karena itu bulan ini adalah bulan Juni tahun 2022 yang dikenal sebagai bulan Soekarno. Maka patut kita warisi bukan. Oke, Sobat NCB, kita bisa jumpa lagi di program Mereka Bicara berikutnya. Sampai jumpa.
menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang.